Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Indonesia, salam Ratulisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Heni Kusuma Widianingrum, mahasiswa doktoral Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas 11 Maret, akan berkolaborasi dengan dosen yang luar biasa. Beliau adalah pegiat Ratulisa, rajin menulis dan membaca, yaitu bernama Bapak Dr. Muhammad Romadi, M.Hum. Topik yang akan kita bahas pada kolaborasi kali ini yaitu mengenai inovasi pembelajaran di era digital dan di masa pandemi COVID-19. Jadi kalau kita berbicara abad 21 tentu sering muncul dalam benak kita, sekarang ini era digital menjadi salah satu bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita. Nah, berbicara hal tersebut, tentu kita tidak bisa lepas bahwa sekarang ini hari demi hari kondisi kita tidak bisa lepas dari namanya HP, ya, HP untuk telepon atau gawe yang digunakan bisa untuk berselancar. Kita bisa membaca buku-buku kita dari berbagai aspek yang bisa kita buka, tidak lagi melalui cetak tapi melalui online. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita pahami, bahwa situasi saat ini betul-betul memberikan kontribusi nyata bagaimana kita mengintegrasikan media cetak dengan media online. Era digital men. Jadi disinilah proses pembelajaran kita yang sekarang sedang diuji. Baik guru, dosen, mahasiswa, pelajar, pemangku kepentingan, dinas pendidikan, kepala sekolah, semuanya sedang diuji. Bagaimana kita mengintegrasikan berbagai hal di era daring, di era digital ini betul-betul mampu memanfaatkan berbagai media yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Ya, setelah kita melihat cuplikan pemaparan dari Bapak Romadi tadi, ada pernyataan yang menyatakan bahwa di era digital seperti ini, seseorang tidak terlepas dari yang namanya handphone. Jadi bisa dikatakan bahwa kegiatan apapun yang dilakukan oleh seseorang, baik itu dalam situasi formal maupun non formal, itu memang seseorang atau manusia itu tidak jauh-jauh dari yang namanya handphone, seperti itu. Nah, apabila kita kaitkan dengan situasi formal seperti dalam pembelajaran, di sini pendidik, baik itu guru maupun dosen, harus bisa memanfaatkan handphone di sini sebagai salah satu sumber belajar yang bisa dimanfaatkan oleh siswa maupun mahasiswa. Nah, oleh karena itu di sini peran pendidik baik itu dosen maupun guru harus mempunyai ide kreatif untuk membuat maupun menciptakan inovasi pembelajaran yang menarik, terutama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di era digital dan di masa pandemi COVID-19 ini. Salah satu model pembelajaran yang efektif dan efisien di era digital dari masa pandemi COVID-19 ini adalah model pembelajaran flipped classroom atau pembelajaran terbalik. Ya, model pembelajaran flipped classroom atau pembelajaran terbalik di sini merupakan model pembelajaran di mana peserta didik itu sebelum pembelajaran di kelas dimulai itu diminta untuk belajar mandiri terlebih dahulu dari guru. Seperti itu. Jadi materinya sudah dipersiapkan terlebih dahulu dari guru. Dan siswa di sini bisa belajar mandiri di luar kelas, itu bisa di rumah, kemudian bisa di taman ataupun di outdoor, di mana tempat itu bisa nyaman untuk belajar secara mandiri, seperti itu. Kemudian materi yang sudah dipersiapkan oleh guru itu bisa berupa materi cetak maupun non cetak. Kalau misalkan materi non cetak itu bisa berupa suatu media atau video pembelajaran yang bisa diambil dari YouTube ataupun dari LMS atau Learning Management System yang sudah dipersiapkan dari Kemdikbud ataupun dari pihak swasta yang sekiranya itu bisa diunduh secara gratis.
Atau bisa guru atau dosen di sini membuat sendiri video pembelajarannya, itu kan lebih kreatif seperti itu. Kemudian untuk media cetaknya itu bisa si pendidik atau guru maupun dosen itu bisa mengambil dari internet. Jadi dari e-book yang sudah tersedia itu bisa diambil dari situ. Nah, setelah peserta didik sudah mempelajari materi di luar kelas, kemudian diadakanlah pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran tatap muka. Kalau kita melihat kondisi pandemi seperti ini ya, jadi kata tatap muka itu seharusnya tidak hanya berhubungan dengan pembelajaran secara luring, tetapi bisa tatap muka melalui daring, bisa melalui Zoom meeting maupun bisa melalui Google Meeting seperti itu. Kegiatan tatap muka di sini bisa dilakukan atau kegiatannya adalah berdiskusi. Jadi ketika peserta didik itu ada materi yang kurang dipahami atau tidak dipahami ketika belajar mandiri, itu bisa ditanyakan atau didiskusikan di kelas atau di kegiatan tatap muka tersebut. Jadi ada kegiatan diskusinya, kemudian guru pun juga bisa memberikan penugasan di pembelajaran tatap muka itu. Nah, berikut ini gambaran dari alur pembelajaran Flip Classroom yang saya ambil dari laman Ruang Guru. Bisa kita lihat di sini ada 3 tahapan. Untuk yang tahapan pertama itu terjadi pembelajaran di luar kelas. Apa sajakah kegiatannya? Yaitu yang pertama, guru membagikan materi menjadi 2 kategori. Untuk yang pertama, kategori A dipelajari siswa secara mandiri. Yang B, materinya itu bisa dipandu atau didiskusikan dengan guru maupun dengan teman sebaya. Kegiatan selanjutnya adalah guru mampu menugaskan materi kategori A kepada siswa dengan ruang kelas atau media daring untuk dipelajari mandiri di rumah. Kemudian secara berkala, guru juga dapat menjadwalkan diskusi secara daring untuk memastikan siswa mengerjakan materi kategori A atau tidak. Kemudian tahap yang kedua yaitu pembelajaran di dalam kelas. Di sini ada 6 kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan oleh guru dan siswa. Untuk yang pertama, di sini guru mengulang kembali materi dari kategori A untuk memastikan pemahaman siswa. Kemudian yang kedua, guru memandu diskusi atau aktivitas pembelajaran terkait materi kategori B. Kemudian yang ketiga, selanjutnya guru melakukan refleksi untuk memastikan siswa paham materi A dan B. Lalu guru mendapatkan umpan balik tentang apa yang dirasakan siswa saat belajar dengan pola blended learning ini. Kemudian yang kelima, guru memberikan materi selanjutnya yang juga telah dipecah menjadi kategori A dan B. Dan yang terakhir, guru memberikan pengantar bagi siswa tentang apa yang harus dilakukan di rumah agar lebih terarah. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu pembelajaran di luar kelas. Di sini siswa mempelajari materi selanjutnya dari kategori A secara daring dan mandiri di rumah sesuai dengan instruksi yang telah disampaikan oleh guru saat tatap muka di dalam kelas. Nah, contoh pembelajaran di luar kelas pada materi bahasa Indonesia bisa kita ambil materi puisi yang ada di kelas 10 atau di kelas 2 SMA. Jadi materi ini bisa dipersiapkan terlebih dahulu bagi guru, bisa secara mandiri, secara kreativitas masing-masing dibuat melalui video pembelajaran ataupun bisa melalui modul pembelajaran, atau bisa juga guru di sini mengambil dari internet yang sudah disediakan secara gratis seperti itu. Setelah materi itu sudah dipersiapkan, kemudian bisa dibagikan kepada siswa melalui WA group. Kemudian di sini guru bisa menugaskan materi. Misalkan guru di sini memberikan tugas kepada siswanya itu membuat puisi dari masing-masing jenis puisi.
penugasan di sini bisa dilakukan secara daring, mengingat di sini masih di masa pandemi COVID-19 seperti itu. Kemudian secara berkala guru dapat menjadwalkan diskusi daring mengenai proses pembuatan puisi. Nah, apakah nanti di sini ada kesulitan atau tidak dalam membuat puisi yang sudah dibagikan masing-masing? Kemudian contoh pembelajaran di dalam kelas pada materi puisi itu yang pertama, guru mengulang kembali materi puisi untuk memastikan pemahaman puisi pada siswa seperti itu. Jadi materi puisi mengenai pengertian, struktur, jenis-jenis, ciri-ciri maupun cara pembuatan puisi di sini diulang kembali oleh guru dan dipastikan bahwa siswa di sini sudah paham seperti itu. Kemudian berikutnya, guru memandu diskusi atau aktivitas terkait materi kategori B. Nah, kategori B di sini bisa diartikan bahwa tugas-tugas atau tugas membuat puisi yang sudah diberikan kepada siswa oleh guru di sini didiskusikan ulang. Apakah ada kesulitan dalam pembuatan puisi? Kemudian setelah itu guru bisa melakukan refleksi untuk memastikan siswa memahami materi dan memahami tugas yang sudah diberikan kepada siswa. Selanjutnya guru mendapatkan umpan balik tentang apa yang sudah dirasakan oleh siswa saat belajar dengan pola blended learning tersebut. Apakah materi yang diberikan oleh guru itu menarik, kemudian tugas yang diberikan itu dipahami oleh siswa secara mandiri. Kemudian guru bisa memberikan materi selanjutnya setelah puisi, kemudian bisa dipecah ulang lagi menjadi kategori A dan B. Selanjutnya guru bisa memberikan pengantar bagi siswa tentang apa yang harus dilakukan di rumah agar lebih terarah. Seperti itu. Terima kasih. Ya, banyak keuntungan dan kelebihan yang didapatkan ketika guru maupun dosen di sini menggunakan model pembelajaran flipped classroom. Yang pertama, kalau kita lihat dari segi pembelajarannya, jelas waktunya itu lebih efisien. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini siswa maupun mahasiswa itu kan sebelum pembelajaran di kelas dimulai itu kan harus belajar mandiri terlebih dahulu dari materi yang sudah dipersiapkan oleh guru maupun dosen seperti itu. Jadi siswa di sini belajar materi itu bisa di rumah maupun di luar kelas. Jadi berupa video pembelajaran maupun modul-modul lengkap yang sudah dipersiapkan oleh guru. Jadi nanti di kelas itu kan tinggal hanya diskusi atau pemberian tugas saja. Nah, di sini waktunya lebih efisien dari segi proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua, kalau dari segi guru maupun dosen, manfaatnya atau kelebihannya di sini bisa memberikan stimulus bagi pendidik untuk proses kreativitasnya. Jadi dituntut di sini dalam model pembelajaran flipped classroom di sini guru maupun dosen itu dituntut untuk lebih kreatif menggunakan atau menciptakan video pembelajaran berbasis digital. Nah, ini kan gunanya untuk memanfaatkan teknologi. Nah, kalau keuntungan dari segi siswa maupun mahasiswanya di sini dapat membantu peserta didik itu mau berusaha untuk memahami materi ajar atau materi belajar yang sudah dipersiapkan oleh guru maupun dosen. Nah, tentunya supaya mau belajar memahami tersebut, jadi pendidik di sini harus juga mempersiapkan materi yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Nah, kalau sudah peserta didik itu mau belajar karena memang materinya itu menarik dan menyenangkan, otomatis kan proses berpikir kritis siswa itu akan terjadi. Dan nanti ketika misalkan ada materi atau sesuatu hal yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami dari segi peserta didiknya itu bisa ditanyakan oleh guru ataupun dosen di dalam kelas nantinya, seperti itu. Nah, demikianlah yang dapat saya paparkan
menjelaskan mengenai salah satu inovasi model pembelajaran di era digital dan di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga pembelajaran flipped classroom di sini dapat menjadi salah satu alternatif model pembelajaran yang bisa dilaksanakan oleh para pendidik di luar sana, baik itu guru maupun dosen. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.